Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fajar Ardianza akan membuat vlog tentang hak asasi manusia. Saya sendiri Fajar Ardianza penyusunnya, dan saya prodi ilmu hukum dan dosen pembimbingnya yaitu Dr. Mas Lihati Nur Hidayati, sarjana hukum dan master hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Untuk hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia berprinsip tidak dapat dicabut, dan untuk hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling tergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenang dalam kebiasaan sipil, misal hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, dan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula penganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetus atau membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia terdiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlakukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengecam kehidupan bangsa. Dan pecahnya perang pun belum mencakupi syarat ini. Selama perang, hak hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan. Baik, saya lanjut. Dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat kuno mengenal hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia PUHAM di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat
dan semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penduduk Afrika. Komponen internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan komponen internasional tentang hak-hak ekonomi secara budaya sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, yaitu dunia Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masa terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Secara perkembangan, hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Baik, saya lanjut. 1. Magna Carta. Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua, Revolusi Amerika tahun 1776. Perang kemerdekaan antara rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tahun 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Dan yang ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri, yaitu Raja Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration draws the Framing Institution, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan ini meliputi: 1. Kebebasan untuk beragama, 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, 3. Kebebasan dan kepelataran, itu ketiga, kebebasan dari kepemelaratan, dan keempat, kebebasan dari ketakutan. Dan pada intinya, hak asasi manusia adalah hak bagi manusia, setiap manusia, untuk memilih kebebasan, terutama kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan apapun dalam diri dia sendiri, karena hak asasi manusia telah diberikan oleh dirinya sejak dia dilahirkan di dunia, dan tidak satupun orang maupun negara yang bisa mencabut hak asasi manusia pada dirinya sendiri. Ya, untuk itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang vlog kali ini tentang hak asasi manusia yang ada di
hukum internasional, baik sejarahnya dan pengertiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.